Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah akuntansi sektor publik, akan mempresentasikan mengenai bab 1 dengan judul Mengenal Sektor Publik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya sendiri yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, yaitu Gialuna C. Satrevanti, NPM 05. Selanjutnya ada Ayu Nurfadilah, NPM 21. Arlita Alif Mawada, NPM 24. Dan yang terakhir yaitu Ferdio Wiradinata, NPM 42. Definisi organisasi sektor publik. Sektor publik seringkali dikaitkan dengan pemerintahan, sektor negara, maupun sektor usaha-usaha negara. Sedangkan organisasi sektor publik seringkali merujuk pada organisasi pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun kota. Keberadaan organisasi sektor publik sangat penting bagi masyarakat. Perannya yaitu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan barang publik, serta untuk merekayasa struktur sosial. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, definisi organisasi sektor publik di sini merupakan sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ayu Nurfadilah, NPM 190130101021. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis organisasi sektor publik yang dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi non-profit. Organisasi pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi pemerintah ini dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, organisasi non-profit merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai suatu target atau tujuannya. Dibagi menjadi dua, yaitu organisasi non-profit milik pemerintah yang merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tapi dimiliki oleh pemerintah, misalnya Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, dan Palang Merah Indonesia. Nah, yang kedua, ada organisasi non-profit milik swasta, yang merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, misalnya Universitas Surabaya, Panti Asuhan Nurul Hidayat, dan Rumah Sakit Islam. Kemudian kita lanjut pada ciri-ciri organisasi sektor publik. Nah, yang pertama, ciri organisasi pemerintah. Antara lain, pemerintah tidak perlu menyusun laporan laba rugi. Mengapa? Karena tujuan utama pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan untuk mencari laba. Nah, ciri yang kedua, pemerintah tidak perlu mencatat kepemilikan modal, karena pemerintah tidak dimiliki secara pribadi atau golongan. Nah, yang ketiga, bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah berbeda antar suatu negara dengan negara yang lain. Mengapa demikian? Karena sistem akuntansi pemerintah suatu negara dipengaruhi oleh sistem pemerintah negara yang bersangkutan. Sedangkan ciri-ciri organisasi non-profit antara lain, yang pertama, sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, atau kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang terakhir, tidak ada kepemilikan seperti organisasi sektor swasta, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi non-profit tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Saya Rita Lihmawada, NPM 190130100024, akan menjelaskan tentang karakteristik organisasi sektor publik. Ada 6 indikator yang memengaruhi perbedaan karakteristik. Yang pertama, tujuan. Pada organisasi sektor publik itu untuk menyejahterakan masyarakat secara bertahap. Sedangkan organisasi sektor swasta itu untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya. Yang kedua, aktivitas. Organisasi sektor publik itu pelayanan publik. Sedangkan organisasi sektor swasta itu menjual barang dan jasa.
Yang ketiga, sumber pembiayaan. Pada organisasi sektor publik itu berasal dari masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta itu berasal dari pemilik atau pemegang saham. Yang keempat, pola pertanggungjawaban. Pada organisasi sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan organisasi sektor swasta itu bertanggung jawab kepada pemilik pemegang saham. Yang kelima, kultur organisasi. Pada organisasi sektor publik itu bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Sedangkan organisasi sektor swasta itu lebih fleksibel. Yang keenam, penyusunan anggaran. Pada organisasi sektor publik itu bersifat terbuka. Sedangkan organisasi sektor swasta itu bersifat tertutup. Selanjutnya, persamaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Yang pertama, itu keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian nasional yang secara bersama-sama itu menggunakan sumber daya dalam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling berinteraksi dan membutuhkan. Yang kedua, keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, keduanya itu sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Yang ketiga, keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama. Biasanya dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi itu menjadi kebutuhan dalam hal ini. Perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Pertama, tujuan organisasi. Organisasi sektor swasta berfungsi untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau pemilik melalui penciptaan keuntungan. Lalu, organisasi sektor publik meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, sumber-sumber pendanaan. Organisasi sektor swasta, sumber pendanaannya diperoleh melalui hasil operasi perusahaan yang bersangkutan. Lalu untuk sumber pendanaan organisasi sektor publik diperoleh melalui penerimaan pajak, restribusi, lalu dana hibah. Lalu yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Organisasi sektor publik harus melakukan aktivitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang cenderung bersifat formal, kurang fleksibel, dan birokratis. Lalu organisasi sektor swasta bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Jadi organisasi ini lebih cenderung bersifat fleksibel. Dalam slide ini, sejarah perkembangan akuntansi sektor publik dalam buku Venon Karn tahun 89 dalam Indra Bastian menjelaskan bahwa praktek akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu Masehi. Kemunculannya dipengaruhi ada interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Praktek tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi warga dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kekuatan sosial masyarakat umumnya berbentuk pemerintahan dan organisasi sektor publik yang diklasifikasikan sebagai kapitalisasi, peristiwa politik dan ekonomi, serta inovasi teknologi. Lalu pada pertengahan akhir abad 14, banyak tiga kekuatan politik, ada kekuatan politik kapitalistik, ada kekuatan politik tentang kaum feodal. Kaum feodal ini yang menjadi sebagai alur utama di dunia yang diikuti oleh praktik akuntansi sektor publik. Dari aspek pencatatan, pemerintah Indonesia telah melakukan pencatatan keuangan negara mengikuti tata cara yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Namun, teknik yang digunakan masih berada orientasi pada kas belaka. Reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengamanatkan bahwa bentuk pertanggungjawaban anggaran setidaknya dalam bentuk laporan keuangan. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.